Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala limpahan nikmat dan karunia yang selalu melekat pada diri kita semua. Mari sama-sama jemaah sekalian kita bersyukur, karena bersyukur itu bisa mengikat nikmat yang ada dan mengalirkan nikmat-nikmat baru yang ada di masa depan. Dan kesyukuran, sekali lagi, dan tidak bersyukur maksud saya, atau mengeluh saja terhadap nikmat Allah, padahal itu udah nikmat tapi dia masih ngeluh aja, kurang, merasa kurang dan kurang, itu akan membuat nikmat tersebut terkikis sedikit demi sedikit. Nikmat yang ada itu sedikit demi sedikit akan hilang dan mencegah nikmat-nikmat baru yang akan ada di masa depan. Dan kalau kita ingin bersyukur sebenarnya mudah, Pak. Untuk mempertahankan kesyukuran dan mempertahankan nikmat itu lebih mudah dibandingkan kalau nikmat itu sudah hilang. Semoga Allah memberikan kita selalu taufiknya untuk selalu bersyukur kepadanya. Dan salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada keluarga beliau, istri-istri, para sahabat, dan setiap pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat, dan mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita ikhlaskan sejenak hati kita, ya, untuk bisa sejenak mengaji, yang mudah-mudahan dengan adanya hujan ini semakin menambah besarnya pahala dan rahmat buat kita semua. Tentu kita semua lebih berat, Pak, berangkat ke masjid dalam kondisi hujan daripada tidak hujan. Tidak hujan walaupun panas, Pak, itu lebih mudah datang. Tapi kalau hujan walaupun dingin, itu ternyata berat karena kedinginan lah dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ini bisa melipat gandakan pahala kita dibandingkan biasanya. Kita akan melanjutkan jemaah sekalian setelah beberapa lama kita putus kajian tentang bab adab berzikir. Di pertemuan lalu, beberapa bulan lalu, kita sudah menjelaskan jemaah sekalian adab berzikir sampai 4 adab. Adab yang pertama kita murajaah kembali bahwasannya sejenak, ya, kita murajaah bahwasannya adab pertama dalam zikir adalah kita harus ikhlas agar zikir kita menjadi pahala yang luar biasa besar. Dan ikhlas adalah syaratnya jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kita riak dalam zikir agar disebut sebagai ahli zikir dan sebagainya. Kemudian kita perbanyak zikir ya Mas sekalian. Adab yang kedua, kita perbanyak zikir di kondisi apapun. Karena jemaah sekalian, kita tidak menginginkan hati kita itu kosong jemaah sekalian dan juga lalai. Kalau memang bisa memperbanyak zikir, kenapa kita lalai? Kalau bisa minimal dalam setiap kali kita duduk di satu tempat yang itu minimal 1 kali zikir. Ya, minimal 1 kali zikir. Jadi jangan menjadi hamba yang jauh dari zikir jemaah sekalian, karena itu akan membuat kita semakin jauh dari Allah. Ucapan-ucapan lain yang gak ada kaitan dengan zikir itu sering, banyak, namun zikirnya nggak ada, Pak. Mengakhiri majelis arisan misalnya, mengakhiri majelis rapat, kongko-kongko, ternyata nggak ada zikir sama sekali jemaah sekalian. Minimal itu kita akhiri dengan subhanakallah wa bihamdika kafaratul majelis. Ya, karena kafaratul majelis itu akan bisa menghapus dosa-dosa kita di saat kita ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol dan sebagainya itu. Kemudian adab zikir yang berikutnya jemaah sekalian adalah kita gabungkan antara zikir dengan hati, lisan dan anggota tubuh.
Ini akan melipat gandakan Pak, dibandingkan kalau zikir itu hanya hati saja, atau lisan saja, atau anggota tubuh saja. Kemudian adab yang keempat adalah kita kalau bisa berkumpul untuk zikir Pak. Kalau bisa untuk berkumpul dalam rangka zikir. Ya seperti kita kumpul zikir itu gimana ya mas sekalian? Ya seperti sekarang ini. Ini adalah disebut al-ijtima'u 'ala dzikri, berkumpul untuk berzikir, berkumpul di atas zikir pada Allah. Seperti ngaji Pak. Ya, seperti pengajian. Ya, seperti kajian ya isinya akidah, tauhid, ibadah, akhlak, itu adalah majelis ilmu Pak. Jadi majelis ilmu termasuk zikir. Kita ngumpul untuk zikir. Termasuk ngaji tahsin, termasuk i'tikaf, itu juga termasuk berkumpul untuk zikir ya mas kalian. Ya jadi seperti itu. Nah, karena jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dengan kita berkumpul untuk zikir itu akan mengundang malaikat yang akan menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah. Dan doa kita selama di majelis zikir itu, kumpul-kumpul di dalam majelis zikir, doa kita dikabulkan oleh Allah, baik itu berupa permintaan maupun permohonan perlindungan dari apapun yang jelek ya mas. Itu nanti akan dikabulkan oleh Allah. Dan dosa-dosa kita diampuni Pak. Ada orang yang cuman di teras itu, dia cuman mau ngasok doang Pak. Mohon maaf, misalnya ada teman dari driver Gojek gitu atau driver ojol lah, dia nggak ngaji Pak, tapi kan sayup-sayup dengar Pak, pengen istirahat di sini, ya nggak dilarang silakan. Tapi kan sayup-sayup Pak dengar. Ternyata karena keutamaan hebat dari majelis zikir, orang yang duduk di masjid atau di luar masjid tidak untuk ngaji, tapi dengar itu Pak. Saya nggak tahu kalau di luar kedengaran nggak? Dengar apa ya? Kecil. Nah itu juga ternyata bisa dapat ampunan ya mas kalian. Misalnya di kesini nungguin antum karena menagih hutang misalnya mas. Tapi karena menjaga perasaan antum nungguin dulu kita ngomong rahasia gitu. Soalnya antum kalau nggak ditungguin pergi lagi antum gitu. Nah jadi di sini nungguin antum yang lagi ngaji, dia dapat juga tuh Pak. Jadi ketika orang yang datang ke majelis zikir tidak niat untuk zikir aja dapat ampunan, lalu bagaimana dengan orang yang keluar semata-mata untuk zikir Pak? Untuk ngaji ya Pak sekalian, lebih besar lagi ampunan dan rahmatnya. Ya jadi seperti itu ya Mas sekalian. Nah sekarang kita akan membahas yang kelima ya Mas sekalian ya. Dan sekali lagi berkumpul untuk berzikir bukan berarti maksudnya adalah ya berzikir dengan dikomando berjamaah, berzikir secara berjamaah dengan dikomando satu suara, tidak begitu. Maksudnya tidak demikian ya Mas sekalian. Ya dengan satu suara Allah la ilaha illallah la. Kalimat la ilaha illallah ini bagus, paling baik ya Mas sekalian. Namun kalau dengan cara yang salah ya tidak bisa ya Mas sekalian dihitung sebagai ibadah. Ucapan Allah, Allah, Allah dan lain-lain. Nah, adab yang kelima jemaah sekalian, al-buka'u walinul qalbi ma'az zikri. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adab yang kelima saat kita berzikir pada Allah. Dan sekali lagi zikir itu adalah nutrisi kita bagi orang beriman. Hati kita jemaah sekalian itu haus dan dahaga serta lapar. Ya, ruh kita juga lapar dan dahaga jemaah sekalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab betapa banyak orang yang mungkin ya hartanya itu banyak, namun ternyata dia merasa ada yang kurang. Nah, ternyata ruhnya, rohaninya, hatinya dan juga jiwanya itu haus dan lapar jemaah sekalian, tidak terpenuhi. Nah kita sebagai orang beriman kita sempatkan itu untuk zikir. Nah zikir kita dalam kondisi apapun itu sebagai nutrisi bagi hati kita. Dan itu usahakan kita sempat-sempatkan jemaah sekalian. Ya, dan usahakan jemaah sekalian ketika kita berzikir menatapi adab yang kelima, yaitu kalau bisa menangis dan melunakkan hati kita Pak. Hati kita lunak dan kalau bisa menangis. Jemaah sekalian, siapa saja yang berzikir lalu dia menangis, maka dia akan memperoleh pahala yang paling besar Pak, dengan syarat kalau dia ikhlas di dalam nangisnya. Terkhusus jemaah sekalian, kalau dia nangisnya itu zikir sendirian.
dia nangis, zikir, dan dalam kondisi menyendiri, Pak, maka itu akan menjadi salah satu dari orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, yang saat itu tidak ada naungan melainkan naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, jemaah sekalian, dalam suatu hadis riwayat ya dari Imam Al-Bukhari, jemaah sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaunginya di hari akan Allah Subhanahu wa taala menaunginya di bawah naungan arsy-Nya Allah. Pada hari tidak ada naungan ya selain naungan arsy-Nya Allah. Ya, di hari kiamat itu kepanasan, Pak. Dia nggak kena matahari, Pak. Dia nggak terkena sinar matahari yang panas yang didekatkan saat itu, yang otomatis dia tidak akan berkeringat. Nah, di samping itu jemaah sekalian, banyak orang tuh berkeringat, kepanasan, terbakar, keringatnya itu ngalir, Pak, udah kayak antum tahu kan kalau ada ember kepenuhan itu, mirip seperti itu, Pak, ngalir itu, dan udah dehidrasi luar biasa, dan untuk urusan dunia udah sudah mati jemaah sekalian. Namun ternyata orang seperti itu jemaah sekalian, dan sampai orang itu tergenang dengan keringatnya masing-masing. Di bawah itu jemaah sekalian, keringat itu sudah meresap ke dalam bumi sejauh 70 hasta kata Nabi. Dan ternyata masih menggenangi di atasnya. Ada yang tergenangi sebatas mata kaki, ada yang sebetisnya, ada yang sepahannya, ada yang sepinggangnya jemaah sekalian, ada yang selehernya, ada yang sehidungnya jemaah sekalian. Beda-beda. Ya memang seperti itu kondisi hari kiamat, berbeda-beda karena memang keimanan orang berbeda-beda. Sebagaimana kemaksiatan juga berbeda-beda. Namun ternyata ada hamba yang istimewa. Dia nggak kepanasan sama sekali. Nah, salah satunya adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang berzikir kepada Allah jemaah sekalian dalam kondisi menyendiri. Sendiri apa? Ya di waktu kapanpun ini. Di waktu kapanpun dia zikir sendirian. Lagi di rumah sendirian, lagi di kos sendirian misalnya. Atau dia di rumah banyak orang, tapi dia di kamar sendirian, saat itu dia berlinang air mata. Zikir sendirian berlinang air mata. Ya, karena dia sangat menghadirkan Allah, keagungannya jemaah sekalian, dan juga kemuliaan dibandingkan dirinya yang hina, Pak. Saat itu dia menangis. Nangisnya bisa jadi dikarenakan dia memikirkan dosa-dosa yang begitu banyak, ya, dalam keadaan umurnya sudah tua, Pak. Lewat dari 40 tahun tapi masih banyak dosa. Dia mikir, aduh, pantas nggak saya masuk surga. Akhirnya nangis, Pak, bisa. Ya, dia memikirkan juga jemaah sekalian, layakkah saya masuk surga. Lagi doa minta berulang-ulang minta Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minar. Itu kalau diulang-ulang bisa nangis, Pak, jemaah sekalian. Pokoknya kita nangis dalam kondisi menyendiri, maka itulah yang akan didapatkan keutamaan besar berupa naungan di hari kiamat. Nah, berarti kalau ada orang dia nangis, dia ikhlas, tapi tidak menyendiri, Pak. Pas lagi kajian begini, dia nangis, dengarkan baca Quran misalnya, atau dia yang membaca Quran sendiri, atau dia lagi ngajar nangis, maka nggak dapat keutamaan ini, Pak. Nggak dapat ya Mas kalian. Karena walaupun itu bagus, dan itu menunjukkan tetap itu adalah baik, karena menunjukkan juga bahwasanya dia adalah orang yang hatinya lunak dan lembut. Karena orang yang hatinya keras, Pak, biasa aja itu. Di saat orang itu udah nangis ya Mas sekalian, terisak-isak itu, terdengar isakan tangisnya, dia biasa aja, Pak. Malah ngapain sih pada nangis? Biasa aja ceramah begitu, dia begitu, Pak. Itu berarti menurut kerasnya dia tuh, nggak pernah nangis. Kalau ditanyakan pada dia kapan terakhir dia nangis untuk beribadah, kapan dia lupa. Kayaknya nggak pernah. Berarti ternyata ibadahnya nggak dari hati seperti itu. Nah itu berarti menunjukkan keras dia jemaah sekalian. Keras hatinya seseorang itu karena apa? Maksiat. Ingat ya jemaah sekalian, maksiat itu bisa membuat hati kita tuh nggak peka, susah gimana? Susah ditembus, hati itu jadi tebal, susah ditembus, Pak. Walaupun itu ya mendengar ayat Quran bolak-balik, yang baca nangis, yang dengarkan nangis, dia biasa aja, Pak. Apaan sih? Emang isinya apaan sih? Begitu ya Mas kalian.
Nah, walaupun seperti itu, karena dia nangisnya itu jangan berzikir nangis ikhlas, tapi dalam kondisi rame gitu ya, seperti lagi sholat berjamaah bareng gitu, nggak dapat keutamaan ini, Pak. Ya, sebab dalam kondisi rame jamaah sekalian, potensi untuk menangis itu bisa, Pak, karena ada orang nangis tiba-tiba dia juga nangis, Pak. Ada orang, ini bisa jamaah sekalian. Lah ini dalam jadi lebih mudah, maka nggak dapat keutamaan ini, walaupun bagus. Dapat keutamaan yang lain jemaah sekalian. Namun kalau orang itu sendirian, melihat siapa dia, Pak? Mendengar siapa? Melainkan kehadiran dia, kehadiran hati dia di hadapan Allah yang membuat dia bisa nangis, Pak, maka dapat keutamaan yang besar itu jemaah sekalian. Ya, maka tanyakan pada diri kita jemaah, kapan kita nangis? Ya, kapan kita nangis jemaah sekalian? Saat kita ibadah atau zikir, ya paling tidak adalah jemaah, walaupun belum meraih hal yang ini. Yang jelas kita harus tanyakan pada diri kita jemaah sekalian, apakah layak kita menjadi orang yang masuk surga jemaah sekalian kalau memang kita tidak pernah nangis. Namun ternyata kalau baca WA itu bisa nangis. Kalau baca pesan dari Allah dan juga pesan dari Nabi nggak nangis. Mendengar kebaikan Nabi, rahmatnya Nabi, sayang, cintanya Nabi sama umat, biasa aja, Pak. Jadi nggak tergetar itu hatinya untuk nangis ya Mas sekalian. Nggak menghadirkan hatinya, saya harus baik, saya harus balas sayangnya Nabi dengan cintanya saya terhadap sunnah Nabi, apalagi kewajiban. Nah seperti itu jamaah sekalian ya. Nah, dan tentang hal ini jamaah sekalian, ya udah waktunya sebenarnya kita khusyuk dalam ibadah. Sudah waktunya ya mas kalian kita menghadirkan hati untuk khusyuk dalam zikir juga ya. Karena Allah Allah telah sudah menegur kita ya mas kalian. Ya dalam suratnya yang mulia itu surat Al-Hadid ayat 16 ya mas kalian. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Bukankah sudah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka, untuk merendahkan diri hati mereka dalam mereka berzikir pada Allah dan menerima kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ini pertanyaan dari Allah yang menunjukkan bahwasannya ya sudah datang waktunya Pak. Kita sudah datang waktunya sekarang kita untuk merendahkan diri hati kita kepada Allah, untuk zikir, ibadah ya mas sekalian. Ya, apalagi ya Allah sudah ngasih kita banyak nikmat Pak. Pertama negeri kita ini aman, sentosa, walaupun bukan negeri yang paling hebat lah Pak, paling superior, tapi negeri kita ini aman luar biasa nih Pak. Ya udah waktunya kita zikir ibadah itu dalam kondisi kita khusyuk jamaah sekalian. Sebab kalau kayak di Suriah atau di Palestina, orang untuk khusyuk itu susah Pak, karena dengar bom duar gitu, duar. Untuk khusyuk itu takut Pak. Aduh nih kalau aman saya bisa sholat khusyuk. Nah sekarang sudah aman jamaah sekalian. Kemudian kita juga jamaah sekalian dikasih rezeki mudah oleh Allah. Makan kenyang jamaah sekalian, rezekinya halal. Mudah untuk dapat uang, rezeki gitu ya. Di saat orang lain susah banget. Cuma kalau kita kelaparan jamaah sekalian, lapar, nggak ada makanan. Untuk ibadah itu nggak khusyuk Pak. Jadi pikiran itu, perut itu keroncongan terus. Duh, keroncongan nih ibadah saya nggak khusyuk. Untuk ngaji, aduh pikiran makanan terus Pak. Nah sekarang sudah kenyang jamaah sekalian, rezeki sangat mudah. Banyak kita nggak mengusahakan, ternyata Allah kasih jamaah sekalian. Bener nggak jamaah sekalian? Tuh, ada Jumat berkah misalnya gitu. Kita nggak mengusahakan kecuali dikit doang, datang doang usahanya Pak. Allah ngasih, berarti Allah jamin rezeki kita tanpa usaha dan kekuatan kita Pak. Kemudian jamaah sekalian, masjidnya juga sudah bagus, nggak hancur ya mas sekalian seperti di Suriah saudara-saudara kita. Ya coba kalau datang kita masjid ke Suriah, datang masjid itu masih kasar itu Pak, sakit sini kita Pak, nggak khusyuk Pak, alasannya tuh masjidnya enak apa, halus nih enak nih, ada karpetnya nih enak. Nah sekarang udah ada karpet masjid kita, datang ke masjid yang panas Pak, wah sholatnya panas ya, nggak khusyuk gitu Pak. Nah, nggak khusyuk. Nah sekarang ini kalau sholatnya ada kipas anginnya, apalagi ada AC, khusyuk nih kita nih. Nah sekarang itu sudah ada AC. Apa ya mas kalian yang membuat kita itu lalai aja udah kita Pak.
lalai udah dan maksiat ya mas sekalian. Ini kita akui semua Pak, kita semua, termasuk yang ngomong. Kita semua lalai Pak. Ya paling tidak ya mas sekalian, ketika kita berzikir, ya adalah kalimat, satu kalimat, dua kalimat yang kita hayati artinya Pak. Adalah dalam sholat kita suatu gerakan yang benar-benar kita hayati, kita sedang merendahkan diri sama Allah. Kita hadirkan makna dari bacaan itu. Ada Pak. Ada, kita punya bagian dari khusyuk itu. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Dan itu menjadi target kita. Jadi jangan sampai kita, sekali lagi jemaah sekalian, kita hanya ibadah secara lahiriah dan juga lisan saja. Itu ibadah yang orang yang belum dalam ngajinya jemaah sekalian. Tapi kalau kita sudah dapat nasihat yang seperti ini jemaah sekalian, hendaknya kita semua jemaah kita usahakan. Wah, saya cuma dikit nih khusyuknya. Besok diusahakan lagi Pak. Begitu seterusnya Pak. Seperti kita baca zikir sore, pagi jemaah sekalian, itu kita hadirkan hati Pak. Kita mohon perlindungan, mohon ampun, mohon ini dan begitu jemaah sekalian. Nah itu menghadirkan hati jemaah sekalian. Dan kalau memang bisa nangis, kalau nggak bisa paling nggak dihadirkan hatinya. Kemudian jemaah sekalian, adab zikir yang keempat, khafdus sauti bidzikri, melirihkan suara saat zikir. Jemaah sekalian, kalau zikir itu nggak usah kencang-kencang, nggak usah keras-keras, teriak-teriak, ya. Karena dengan zikir yang lirih, ini akan lebih dekat dengan khusyuan. Dan sekali lagi lebih dekat juga dengan ikhlas, ya. Ikhlas Pak, nggak usah pakai kencang-kencang suaranya. Dan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjumpai dahulu, ya, sahabat Nabi mengeraskan suara. Ya jemaah sekalian, saat takbir di saat safar, lagi baca takbir kenceng Pak, berzikirnya kenceng gitu ya, ngeraskan suara. Dan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nas irba'u ala anfusikum innakum la tunaduna as-samma wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariba walladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Wahai manusia, sayangi diri kalian sendiri, kasihani diri kalian sendiri. Capek-capek banget sih kalian tuh, kasihani diri kalian sendiri tuh. Sesungguhnya kalian tidaklah menyeru, tidaklah memanggil kepada zat yang tuli serta absen serta gaib, tidak. Tetapi kalian sedang memanggil kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat. Maha mendengar dan maha dekat ya mas sekalian. Dan zat yang kalian berdoa kepadanya lebih dekat daripada jadi zat yang kalian berdoa kepadanya, maksudnya Allah yang kalian berdoa kepadanya, berzikir kepadanya, itu lebih dekat kepada kalian daripada leher kendaraannya. Leher kendaraan itu udah nempel dengan orang yang naik kendaraan. Namun ternyata Allah lebih dekat dengan kita ya mas sekalian. Ya seperti itu ya mas sekalian. Jadi setiap kali jamaah sekalian, jadi ini menunjukkan bahwasanya zikir itu pelan-pelan secara aslinya Pak. Jadi jangan kenceng-kenceng. Ya. Dan setiap kali seseorang mengeraskan suaranya untuk zikir, maka semakin mungkin, semakin besar potensi dia akan jatuh pada riya jamaah sekalian ya. Dan ini tentu saja maksud dari ini adalah untuk zikir-zikir yang secara umum dan asalnya memang pelan. Ya kecuali kalau sebagian zikir yang memang disyariatkan kencang, maka disunahkan untuk kencang. Seperti zikir azan, iqamah, talbiyah, takbiran, apalagi jemaah sekalian. Imam membaca takbir saat sholat, Allahu Akbar, Sami Allah, dan terusnya. Itu kan kencang jemaah sekalian. Nah selain zikir-zikir yang tadi disebutkan, maka hendaknya dikembali kepada hukum asal yaitu pelan, ya demikian. Dan pelan sekali lagi itu lebih dekat pada kekhusyuan. Dan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah jemaah sekalian menjumpai para sahabat. Jadi Nabi sedang iktikaf di masjid, kemudian mendengar para sahabatnya juga yang sedang iktikaf. Ternyata pas lagi iktikaf para sahabat itu membaca Al-Quran dengan keras. Sini keras, sini keras, sini keras, karena sini keras supaya jemaah sekalian saya tidak terganggu dengan bacaan dia. Saya juga meraskan suara biar nggak ngantuk juga gitu.
Ternyata sono yang juga ingin baca keras juga Pak, dia ngerasin suara, jadi saing-saingan gitu. Nabi dengar seperti itu jamaah sekalian. Kemudian Nabi membuka tabirnya Pak, membuka apa namanya, tirainya. Karena Nabi itikafnya itu di tempat yang ditutupi Pak. Nabi membuka tirai dan Nabi bersabda, innakum lakum munajjin rabbahu. Ala innakum lakum munajjin rabbahu. Ingatlah, sesungguhnya masing-masing dari kalian sedang bermunajat kepada Rabb-nya, sedang berbisik-bisik, berbicara rahasia dengan Tuhannya sendiri. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wa la yarfa'anna ba'dukum 'ala ba'din bil qira'ah. Maka janganlah sebagian kalian mengganggu yang lain, jangan saling ganggu. Dan jangan pula saling mengeraskan suara bacaannya yang menyaingi yang lain, nggak perlu. Bacalah pelan-pelan. Apalagi momen i'tikaf itu momen orang bisa khusyuk satu dengan yang lain. Walaupun baca dalam sholat, baca Al-Qur'annya itu ya baca Quran, maka hendaknya bacanya pelan-pelan saja. Kayak sholat zuhur dan asar gitu. Nah seperti itu ya mas sekalian. Dan ini menunjukkan mengganggu orang yang sholat dengan bacaan Al-Quran, itu bacaan yang paling mulia, ucapan paling mulia, itu saja tetap tidak boleh. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sholat diganggu dengan bacaan di bawah Al-Quran, dengan sholawatan, dengan tasbih, dengan istighfar, ya gitu kan Pak ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, sebagian masjid gitu. Atau dengan baca Quran Pak. Antum tahu nggak kalau sebagian masjid itu kalau lagi hari Jumat itu jamaah udah banyak Pak, Al-Quran masih berkumandang di atas, ganggu Pak pasti. Ya kalau mau melakukan begitu maka hendaknya satu jamaah saja kita hargai, datang udah dimatiin Pak murotalnya. Apa sih tujuan mereka menyetel murotal itu? Pemberitahuan. Masing-masing orang punya pengingat sendiri Pak, HP-nya itu udah tahu di hari Jumat. Oke lah kalau memang tidak bisa meninggalkannya, ya maka saat itu ketika datang satu orang saja kaum muslimin peserta Jumatan harus segera dimatiin, nggak boleh ganggu satu. Ini hadisnya ini. Gimana mengamalkan hadis ini Pak? Dimatiin harus Pak. Bisa ada yang datang paling rajin jam 11, matiin jam 11 ya Pak sekalian. Karena ini kaum muslimin harus dijaga kekhusyuan di ibadah. Jadi jamaah sekalian coba deh, pas lagi i'tikaf saja jamaah sekalian. Bisa di sini i'tikaf. Antum lagi baca doa, di sini ada baca Quran keras, mesti ditegur Pak. Baca Qurannya pelan-pelan. Jadi jangan kencang-kencang ganggu yang lain lagi mau sholat dan sebagainya. Begitu deh Pak, sama, nggak ada bedanya. Kenapa tuh bedakan antara i'tikaf dengan sholat yang lain? Nah ini seperti itu jemaah sekalian. Ya kalau antum mau mengingatkan saudara kita itu, ingatkan jemaah sekalian, karena itu kekeliruan. Ya berkali-kali keliru seperti itu, mengganggu orang yang sholat itu dilarang. Ya seperti itu ya mas. Jadi hukum asal zikir itu adalah pelan, termasuk zikir habis sholat. Zikir habis sholat itu tingkatannya di bawah Al-Quran Pak, pasti itu, karena bukan Al-Quran yang dibaca, bahkan juga ada Al-Quran di situ. Itu juga tidak boleh dikeraskan. Nah kalau ada jemaah sekalian yang dikeraskan bacaannya, maka kerasnya itu adalah keras, sedikit keras, tidak dengan pengeras suara seperti sekarang Pak. Karena kita menghargai saudara kita yang lain yang ingin khusyuk dan tumaninah, tenang sholatnya, mereka yang masbuk atau yang gelombang kedua atau yang sendirian Pak, itu juga dihargai Pak. Masjid ini bukan punya orang yang datang duluan, tidak begitu. Nah seperti itu jamaah sekalian. Makanya ini kita lihat pendapat Imam Asy-Syafi'i jamaah. Nah hadis yang mulia ini jamaah sekalian dikomentari oleh Al-Qustullani dalam Syarah Irsyadus Sari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Dalam hadis ini ada kebencian Pak, atau dibencinya mengeraskan suara untuk doa dan zikir. Dan itulah yang diambil oleh umumnya kaum salaf dari kalangan sahabat dan juga tabi'in. Imam Asy-Syafi'i juga berkata ya mas lihat dalam kitab Al-Beliau, wa akhtaru lil imami wal ma'mum al-ayyadhkurallah ba'da al-insirafi minas shalah wa yukhfiyani dzikra illa an yakuna imaman yajibu an yuta'allama minhu fayajharu hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusir.
Saya memilih untuk imam dan makmum untuk berzikir pada Allah setelah selesai sholat, dan keduanya menyamarkan zikirnya, melirikkan zikirnya masing-masing. Imam baca zikir tapi lirik, makmumnya pun sama. Ya, kecuali kalau imam itu adalah imam yang diteladani, Pak. Kecuali apabila imam yang dia setiap ucapannya itu ditiru, Pak. Ya, dia jadi teladan. Apa yang dari ucapan itu dipelajari dan dihafal, maka saat itu dia boleh mengeraskan. Sampai kapan? Sampai dia merasa bahwasannya orang lain sudah belajar dari itu, sudah hafal. Kemudian dia menyamarkan lagi zikirnya. Kata Nabi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Tsumma yusiru", kemudian dia kembali memelankan, Pak. Karena tujuan sudah tercapai, Pak. Tujuan sudah tercapai. Fa innallaha azza wa jalla yaqul wa la tajhar bi salatika wa la tukhafid biha. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalil Imam Syafi'i. Dan janganlah kamu ya mengeraskan suara bacaan sholatmu, dan juga jangan kamu samarkan. Ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh mencari antara kenceng dan pelan dalam sholat. Ya, demikian. Kenceng jangan, pelan banget juga, pokoknya sekiranya didengar. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Nah, gimana caranya? Kalau misalnya imamnya adalah guru ngaji anak-anak kecil, atau isinya mu'alaf semua, Pak, maka saat itu habis salam dari sholat dibaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang lain ikutin bareng-bareng. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sampai kapan begitu, Pak? Sampai sehafalnya. Sebulan, 2 bulan, nggak apa-apa. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau sudah hafal ya sudah pelan. Seperti itu. Jadi tidak ala wajhid dawam, tidak selama-lamanya membaca keras. Ini berkaitan dengan apa jemaah sekalian? Zikir yang pelan, ya. Jadi demikian. Belum ada ya. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang berikutnya yaitu ijtinabul azkaril mubtada'ah. Menjauhi zikir-zikir yang bid'ah, zikir-zikir yang dibuat-buat, yang diada-adain jemaah sekalian, yang nggak ada dari Nabi, nggak ada contohnya dari Nabi, tidak juga dicontohkan oleh sahabat Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu. Ini tidak boleh kita ucapkan, karena zikir adalah ibadah, dan kita beribadah tidak boleh ya melainkan dengan syariat yang dibawa Nabi. Adapun ya yang dilakukan oleh banyak saudara-saudara kita, hadanallahu wa iyyahum, semoga Allah menunjukkan kita dan mereka semua, ya, dengan mereka membaca zikir-zikir yang dibuat-buat, ini adalah termasuk jemaah sekalian bukan bagian dari agama Allah sedikit pun. Seperti apa jemaah sekalian zikir yang bid'ah itu? Seperti orang mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, atau ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Mana permintaannya, Pak? Manggilnya benar ya Latif, ya Allah. Tapi kan ya Allah kan habis itu minta, Pak. Tapi kalau itu diulang-ulang bolak-balik, apa maksudnya? Mana dalilnya gitu ya? Ada lagi zikir yang bid'ah itu adalah Allah, 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 Allah. Nggak jadi ibadah, Pak. Jadi ini bid'ah itu. Tambahin dikit lah, subhanallah, kan jadi ibadah tuh. Jadi sedekah, Allahu Akbar, jadi ibadah, Pak. Alhamdulillah, jadi ibadah. La ilaha illallah, luar biasa, paling hebat itu. La haula wala quwwata illa billah, jadi ibadah aja, Mas. Astagfirullah, jadi ibadah semua. Tapi kalau cuma Allah Allah saja, mana dalilnya jemaah sekalian? Ya, dalil mereka hanyalah mimpi dari ya pemimpin-pemimpin mereka saja jemaah sekalian. Jadi demikian. Dan sekali lagi ini termasuk orang yang berpaling dari sunnah. Nah, kalau dia merasa jadi zikir tadi Allah Allah Allah, tapi kalau dia merasa tingkatan ya keimanan dia, tingkatan tasawuf dia sudah tinggi, Pak, dia akan berkata dengan mengucapkan hu, maksudnya singkatan dari huwa, maksudnya itu adalah sebenarnya singkatan la ilaha illallah, Pak. Tapi la ilaha illahu,
dia mani gitu. Apa artinya Pak? Nanti kalau lebih hebat lagi, mereka mengucapkan ini Pak, ah, antum kan belum pernah dengar Pak ya? Ada tuh Pak. Ada zikir begitu Pak. Karena di dalam kitab Syiah dan juga tasawuf jamaah sekalian, itu katanya ismun min asma'illah. Itu adalah diantara nama dari nama-namanya Allah. Itu kitab mereka jemaah sekalian. Ya, semoga kita tidak masuk dalam golongan yang demikian. Ya Allah, zikir yang sudah diajarkan Nabi itu banyak, Pak. Ya, jadi seperti itu. Dan terakhir dalam pertemuan ini, zikir adab yang ke-8, al-hirsu 'alal iktsar min qiraatil Qur'an. Kita usahakan jemaah sekalian untuk memperbanyak membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran termasuk afdoluz zikri, zikir termasuk yang paling utama ya, dan zikir yang paling agung karena itu adalah ucapan Allah, firman Allah. Dan orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala yang tidak ada di selain Al-Quran. Secara mutlak Pak, zikir paling utama apa? Tilawatul Quran. Udah paling hebat Pak. Secara nomor satu yang paling hebat adalah Al-Quran. Baca Al-Quran ya mas sekalian. Ya, kalau antum dengar keutamaan zikir ini dan itu gitu, gede banget. Ternyata Al-Quran di atasnya Pak. Nah, itu secara umum ya mas sekalian ya. Namun dalam kondisi-kondisi khusus, waktu-waktu khusus, yang mana Nabi di situ ngajarkan zikir-zikir tertentu dalam kondisi-kondisi khusus, momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu, maka dalam kondisi itu yang lebih utama bukan Quran, tapi yang lebih utama apa? Zikir yang sudah diajarkan Nabi. Masuk WC bacanya apa jemaah sekalian? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bukan baca Quran. Keluar WC bacanya apa jemaah sekalian? Ghufranak, aku mohon ampunanmu ya Allah. Bukan baca Quran. Kemudian apa lagi? Mau tidur, ada baca Qurannya juga. Yang nggak ada baca Quran apa tuh? Mau makan bukan baca Quran Pak. Baca qul huwallah dulu, habis itu makan. Enggak gitu. Habis kenyang ya mas sekalian, dibaca Al-Falaq. Ini salah ya mas sekalian, nggak pas. Antum baca dulu doa habis makan, zikir habis makan, baru saat itu baca Al-Falaq monggo. Dan jangan niatkan baca Al-Falaq itu ini ada sunnahnya sehabis makan, nggak ada. Ya karena antum pengen baca terus Pak, enggak apa-apa silakan. Nah jadi seperti itu ya, naik kendaraan yang terbaik bacanya apa? Bukan Quran. Kalau antum mau bila di atas kendaraan baca Quran, iya nanti dulu antum baca dulu doa naik kendaraan diajarkan Nabi. Setelah selesai baru baca Quran, monggo nggak dilarang. Seperti itu ya mas sekalian. Antara subuh dan terbit matahari yang dibaca apa jemaah sekalian? Zikir pagi dulu. Habis itu antum mau baca Quran silakan. Antara asar dan maghrib ataupun sore Pak. Yang paling utama adalah zikir petang. Habis itu kita membaca Quran, monggo. Jadi seperti itu ya mas sekalian. Ya, itu adalah memperbanyak tilawatul Quran. Dan kita sebagai hamba Allah, jangan tinggalkan Quran Pak, jamaah sekalian setiap hari. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah yang lupa kapan terakhir saya baca Quran. Bahkan lupa naruhnya di mana. Atau nggak pernah disentuh sama sekali, jadi rapi Qurannya. Kelihatan tuh Pak. Quran yang sering dipakai lecek Pak. Bukan untuk membuat lecek Pak, karena dipegang terus. Buat di balik buat sudah. Oh, sini. Nah, 2 menit lagi. Sering dipakai terus Pak. Terus terlihat sampulnya lepas dengan itunya. Itu berarti bagus. Ya untuk memuliakan ya datang lagi ke tempat fotokopi, tolong dibikinin sampul baru. Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Apalagi yang sudah pernah hafal Pak, walaupun hafalnya cuma juz 30, tidak 30 juz, ya murajaah Pak dihafal. Jadi kalau memang bisa Pak, ada waktu kita baca berurutan mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, walaupun itu mungkin berbulan-bulan baru hafal, nggak apa-apa.
Nah kalau sudah pernah hafal, nah, usulat yang pernah dihafal itu dimurajaah Pak, diulang-ulang. Karena kalau nggak dimurajaah itu Al-Quran itu lebih cepat lepas daripada binatang yang lepas ya Mas sekalian. Jadi binatang yang diikat itu lebih cepat lepas Pak. Kalau kita ngikatnya nggak kenceng Pak. Nah ternyata Al-Quran lebih cepat lepasnya daripada binatang itu. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kaum salaf kita dulu, kita memiliki pendahulu yang soleh Pak. Mereka memperbanyak baca Al-Quran. Ya, kita mungkin tidak seperti mereka Pak, yang setiap bulan hatam paling lama 40 hari Pak. Celaan jemaah sekalian bagi orang yang 40 hari itu belum hafal, belum hatam Quran, celaan jemaah sekalian di zaman salaf. Kita mungkin nggak seperti mereka, tapi paling tidak dibaca jemaah sekalian. Nah, antum tingkatkan juga, selain dibaca juga difahami isinya. Belajar ya mas kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, setelah kumandang azan kita tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر لا
wahdahu la syarika lah. Raditu billahi rabbil alamin. Di antara jamaah silakan ada yang mau bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya misalnya ketika ya ada nilai sertifikat ini disimpan oleh perusahaan selama waktu, jadi misalnya ikut tema ya, jadi nanti Itu duit apa itu Pak? bonus gitu lah, Bonus antum misalnya. jadi terima perusahaan selama waktu tertentu, jadi ada penambahan gitu, jadi misalnya awalnya dapat 10 juta, terus setelah diputar ada penambahan 2 atau 3 juta, jadi kita terima 13 juta. Nah, akad antum dengan mereka itu apa? Mereka sih seperti itu aja ya, nanti pas hari ini kita carikan. Jadi gini Pak, kalau Anda dapat bonus 8 juta, terus tiba-tiba duit itu diputar sama perusahaan, ya, sehingga antum mendapatkan lebih dari berapa tadi 8 juta, jadi 13 juta. Hukumnya gimana? Kalau menurut Anda ya, itu 8 juta belum antum terima kan? Nah, berarti yang dosa dia Pak. Tapi kalau kita kan dapat ininya aja, bonusnya. Ya, itu kan bonusnya dia, itu dosanya dia ya Mas. Sama seperti kalau perusahaan itu ikut asuransi ya Mas. Antum boleh nggak ngambil asuransi Pak di situ? Karena itu yang jamin perusahaan, perusahaan yang dosa Pak. Tapi kalau kita nggak masalah, itu adalah jaminan dari perusahaan. Jadi akad kita dengan perusahaan bukan perusahaan asuransi kita. Nah, perusahaan di situ yang membiayai kita, ya sama seperti perusahaan yang membiayai kita. Ya Allah alam bisawab, saat itu yang berdosa perusahaan bukan kita. Gimana selisihnya? Jadi seandainya seperti itu kan insya Allah tidak mengapa, karena kita juga sendiri belum menerima duit itu, ya itu juga duit yang memang hadiah memang dari perusahaan. Jadi kita nggak usah nanya perusahaan itu memutar itu untuk urusan apa, nggak perlu Pak. Karena itu termasuk berlebihan. Ya jadi demikian, insya Allah tidak mengapa. Karena antum juga perusahaan itu juga banyak naruh asetnya, duitnya di bank kan Pak. Emang antum nggak tahu zaman sekarang di antara gaji antum itu dari duit riba mereka? Ada itu Pak. Tapi kan kita nggak perlu nanya, yang dosa perusahaan. Adapun kita kan yang penting kita kerjanya tidak bermaksiat kepada Allah. Sama seperti kalau pegawai negeri. Pegawai negeri kan pemerintah kita itu ada pemasukan dari yang halal dan juga non halal. Yang dari non halal seperti dari manjekin gitu ya, kemudian dari riba gitu Pak, dan lain-lain. Nah, terus duit itu ngumpul jadi satu, ada juga yang dari halal banyak. Nah, yang diberikan kepada kita itu halal apa enggak? Kita nggak tahu. Maka kalau seperti itu tidak ada keharaman kita, atau tidak mengapa bagi kita untuk mengambilnya. Allah alam bisawab, itu yang bisa saya jawab. Insya Allah tidak mengapa Pak. Nah, namun kalau antum ingin mengambil sifat atau sikap seperti Imam Ahmad rahimahullah yang tidak mau menerima hadiah dari penguasa, maka ya silakan, itu adalah sikap kehati-hatian dia. Ya nilainya levelnya itu di atas kita Pak, orang seperti itu. Imam Ahmad tidak digaji dari negara dan dia tidak mau menerima hadiah dari negara. Karena tahu negara itu hartanya udah bercampur antara halal dan haram. Dan dari situlah jamaah sekalian, tapi bukan berarti haram Pak. Dia untuk kehati-hatiannya dia nggak mau. Dari situ diambil kesimpulan, kayaknya di sini pernah nanya dulu ya, apa hukumnya menerima hadiah atau makan di rumah orang yang penghasilannya halal dan haram? Pernah Pak ya? Antum yang nanya Pak ya? Jenengan ya? Nanya, oh iya benar. Ya sudah, cukup Pak kita aja. Ada lagi Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun kita mungkin lupa atau mengerjakan orang tua kita, apakah dengan sendirinya pada saat
ketika kita berpikir dengan kalian, apakah pahala itu akan mengalir kepada orang tua kita atau tidak? Jadi ya mas kalian tentang masalah orang tua dapat pahala nggak dari ibadah anaknya. Jadi para ulama menjelaskan orang tua akan mendapatkan pahala dari semua ibadah anaknya dengan syarat kita termasuk orang yang mendidiknya atau membimbingnya atau menasehatinya atau mengarahkannya atau menjadi sebab dia menjadi orang yang bisa beribadah pada Allah. Dengan kita punya bekerja cari duit, kita pondokin anak kita Pak, atau sekolahkan di sekolah Islam sehingga dia ngerti tentang akidah Islam, akhlak Islam, ibadah Islam. Jamaah sekalian, orang tua tuh dapat Pak. Anaknya sholat, orang tua dapat. Anaknya senyum, berbuat baik, apapun, baca Quran, dapat semua Pak. Anaknya hafal Quran, dapat orang tua. Itu kalau seperti itu. Tapi kalau ada orang tua nggak didik sama sekali, sedikit pun nggak didik agama kepada anaknya, namun yang mendidik anaknya jadi soleh itu ternyata guru ngajinya Pak, guru sekolahnya, guru agamanya, maka saat itu jamaah sekalian orang tua nggak dapat sedikit pun Pak. Sekali lagi orang tua tidak mendapatkan sedikit pun ya pahala dari ibadah anak-anaknya, kecuali kalau anak itu mengkhususkan pahalanya untuk orang tua, maka dapat. Nah ini berarti pengkhususan. Contohnya anak mendoakan orang tua dapat. Sang anak sedekah untuk orang tuanya, orang tua dapat. Niatkan untuk orang tua dapat. Sang anak baca Al-Quran menurut pendapat mayoritas ulama, orang tua, ya anak baca Quran diniatkan pahalanya buat orang tuanya, menurut mayoritas ulama dapat Pak. Namun menurut Imam Asy-Syafi'i tidak dapat. Terserah antum mau pilih yang mana. Yang jelas ulama beda pendapat gitu aja. Nah seperti itu ya mas kalian. Anak haji atau umroh sudah kesekian kali ingin menghadiahkan untuk orang tuanya, dapat. Tapi semua kalau diniatkan ya mas kalian. Tapi kalau anak itu tidak meniatkan ya mas kalian, maka orang tua nggak dapat apa-apa. Karena apa? Dia tidak pernah membimbing anaknya untuk bisa belajar agama, untuk bisa ngerti agama Allah. Ya seperti itu Pak. Bedakan Pak ya. Jadi kalau antum punya orang tua Pak Nun Sewu, orang tua antum termasuk yang didik antum sekarangnya sampai antum ngerti ibadah, antum gak usah niatkan udah nyampe soalnya juga. Antum ngaji sekarang ini karena antum dengar dulu pernah dinasihati orang tua ngaji gitu biasanya. Janji jangan lupa. Hatimu tuh butuh nutrisi juga. Antum ingat itu, antum ngaji, orang tua dapat Pak walaupun sudah tiada. Setiap antum ngaji itu dapat, setiap antum sholat bisa dinasihat dapat walaupun antum nggak niatin. Begitu Pak ya, yang tahu antum sendiri. Nah seperti itu. Tapi kalau mohon maaf, ada orang tua yang tidak membimbing anaknya sama sekali, maka saat itu perlu anak meniatkan pahalanya buat orang tua, maka saat itu baru terkirim. Dan diantara yang bisa membuat derajat orang tua tinggi Pak adalah doa untuk mereka, doa ampunan dan rahmat kita untuk mereka. Seperti itu Pak. Ada lagi Pak? Ini dulu Pak. Berinfak untuk orang kita zalimi, Masya Allah, ini akhlak Nabi Pak. Orang kalau diperlakukan buruk, ya akhlak mulianya gimana Pak? Minimal kita tidak balas, walaupun hati kita kesel Pak, nggak balas Pak. Itu udah akhlak mulia Pak. Untuk berbuat baik sama dia, aduh maaf saya nggak bisa, hati saya nggak bisa. Tapi udah bagus dia nggak balas Pak. Tapi bisa lebih hebat seperti akhlak Nabi kalau dia membalas keburukan dengan kebaikan. Yang antum tanyain gitu kan Pak? Bisa nggak? Sangat hebat berarti Pak. Buat orang yang pernah kita zalim. Oh, maksudnya kita pernah zalim sama orang. Oh, kita infak untuk orang yang kita zalimi. Jadi jamaah sekalian, kalau kita pernah zalim sama orang lain, solusinya adalah dilihat.
Kalau kezaliman itu hanya bukan berkaitan dengan harta, maka kita minta maaf, Pak. Jadi kita melakukan istihlal, minta maaf, minta kehalalannya. Ya, pokoknya minta maaf. Kalau perlu orang itu tidak memaafkan kita, melainkan kalau kita memberikan sesuatu, kasih, Pak. Tak dulu, Pak. Belum selesai. Tapi kalau berkaitan dengan harta, Pak, harus kita kembalikan. Harus kita kembalikan. Nah, misalnya kita pernah ngambil, harus balikin. Kalau sudah tobat, balikin, Pak. Kalau orangnya masih ada. Kalau orang nggak ada, berarti kita kasih ahli warisnya. Ya. Kalau orang-orangnya nggak ada, ahli warisnya juga nggak tahu kemana, berarti saat itu kita sedekahkan. Ya, kita sedekah senilai harta yang pernah kita ambil dari orang-orang yang pernah kita zalimi. Saya pernah ngambilnya 1 juta, ngambilnya 1 juta, banyak, Pak. Sedangkan berikutnya kita setelah tobat nggak ada duit, udah nyicil, Pak, caranya. Ya, kita sedekah, nyicil, diniatkan untuk orang-orang yang pernah kita zalimi. Seperti itu ya, Mas. Jelas, Pak? Ya udah, kalau seperti itu baru. Itu dengan syarat tadi, Pak. Dicari dulu orangnya, nggak ada berarti ya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, berarti sedekah diniatkan untuk orang yang pernah kita zalimi. Maki-maki orang sama, Pak. Nah, kalau maki-maki orang nggak perlu kita sedekah, tapi kita mohonkan ampun saja. Bisa aja, Mas, sekalian kita mohon ampun. Ya, kita mohonkan ampunan dan rahmat bagi orang yang pernah kita zalimi dengan cara kita maki-maki di jalan. Ya, itulah manusia kadang itu, Pak. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah ya kepada semua orang yang pernah saya caci maki, yang pernah saya marah-marahin, yang pernah saya zalimi dengan apapun. Ya Allah, angkat derajat dia, masukkan dia ke surga, hindari dia, jauhkan dia dari neraka. Kita bolak-balik perbanyak doa, nggak apa-apa. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kalau kita sudah merasa doa kita sudah menyamai kezaliman kita, ya silakan berhenti, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Terakhir, Pak. Apa? Salat Jumat. Itu dilarang bicara pada salat Jumat. Nggih. Larangan ini pada saat waktu naik mimbar, apa pada saat azan dikumandangkan? Baik, ini pertanyaan bagus. Larangan berbicara saat khutbah itu saat imam ngomong, gitu. Naik mimbar, ya pas assalamualaikum atau diam. Nanti pas lagi azan atau boleh ngobrol, Pak, nggak apa-apa. Termasuk, ya pokoknya selama itu, Pak. Tapi ngobrol bukan berarti rame. Contohnya ngingetin sini duduk sini, maju gini, salaman. Termasuk nggak? Ketika imam duduk di antara dua khutbah, itu kan imam nggak khutbah, nggak apa-apa. Pas lagi duduk di antara dua khutbah, ada orang tidur, kita sikut dikit, Pak. Bangun, ngantuk aja. Itu nggak nggak batal pahala Jumatan kita, Pak. Nah, tapi ketika imam sudah innal hamdalillah, termasuk doa itu bagian dari khutbah. Nah, kalau kita ngobrol jamaah sekalian, maka saat itu kita hilang, jamaah sekalian, hilang, batal pahala Jumatannya. Ya. Namun tidak masuk ke dalam batal pahala Jumatannya kalau kita mengamini doa dari khotib. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Pelan-pelan aja baca amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Amin. Dan seterusnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Pelan ya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dia berkata sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak masuk. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah sebagai respon dari apa? Dari khutbahnya imam, tidak mengapa. Termasuk kalau ada makmum interupsi, Pak. Itu juga tidak membatalkan khutbah. Ya. Contoh, Pak, interupsinya imam, interupsinya apa? Makmum gitu ya. Jamaah. Ketika imam salah baca ayat, imam salah baca dalil, imam menyampaikan hadis palsu misalnya, bisa, Pak, nggak apa-apa. Atau imam ternyata menyampaikan kesesatan, Pak. Ada jemaah sekalian. Jadi lagi khutbah Jumat ternyata dia menyampaikan kesesatan. Betapa tidak, kita tidak boleh mengkafirkan agama yang lain. Jangan menganggap Islam saja yang bisa masuk surga. Itu sesat, Pak.
turun dia Pak. Berhenti Pak, Anda jangan jadi khutbah, cari khutbah yang lain diulang, dari khutbah yang lain. Itu kufur itu. Ya, seperti itu ya. Enggak apa-apa itu boleh. Nah, jadi seperti itu Pak. Ini udah jelas belum tadi? Ah, iya. Beberapa waktu lalu kan di sini ada topik nih, jika dia khutbah ada jamaah yang tertawa, kemudian Kenapa ketawanya? tetapnya ada yang tertawa. Ketawanya karena imamnya lucu, gimana khutbahnya lucu? Lo kok bisa jadi? Antum dengar nggak Pak? Di sini Pak, di sini. Ini kejadiannya. Antum di sini orang waktu itu. Nah, antum dengar nggak? Dia mengucapkan kata-kata lucu nggak? Kalau saya kira saya Ah? Oh gitu. Ya lah, itu nggak layak jemaah sekalian lagi khutbah kok lucu gitu ya. Ya terus gimana? kemudian Dia ketawa. kemudian si khotib ini ada bertanya pada jamaah, dijawab oleh jamaah. Itu mana hukum kita? Oh jadi ada tanya jawab. Iya. Udah kayak ngaji gini aja. Nanyanya apa isinya? Masalah dulu Pak. Hah? Lokasi. Nah, iya tuh, benar lokasi. Betul. Jadi kalau ada percakapan antara khotib dengan jamaah itu juga tidak membatalkan, Pak. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ada seorang sahabat Nabi namanya Sulaik al-Ghatafani datang telat, langsung duduk Pak, datang telat Nabi khutbah dia duduk. Terus Nabi bersabda as-sholaita raka'atain, udah sholat 2 rakaat belum? Lah belum. Terus Nabi bersabda farka' raka'atain wa tajawwaz fihima. Sekarang kamu berdirilah, berarti dia udah duduk Pak. Berdirilah dan sholatlah 2 rakaat dan bacalah bacaan yang pendek. Itu dialog Pak. Dan itu tidak dianggap sebagai bagian dari membatalkan. Jadi membatalkan itu adalah dia ngobrol tidak ada kaitan dengan memperhatikan khotib, itu batal pahala Jumatannya Pak. Bukan batal sholat Jumatnya, tidak. Sholat Jumatnya sah, tapi dia cuma dapat pahala mengesahkan sholat Jumat doang. Tapi keutamaan dalam sholat Jumat dan ibadah Jumatan dia nggak dapat sama sekali, batal gara-gara dia ngobrol, ngantuk, main HP jemaah sekalian, main-main baju Pak. Nah, itu sama jemaah sekalian. Jadi jangan seperti itu. Ya, matikan HP kita Pak. Matikan HP kita. Wallahu a'lam bishawab. Atau ngomong berkata kepada orang lain, jangan berisik, jangan ngobrol kayak saya tuh diem gitu. Wah dia ngobrol dia. Nah gitu, jadi nggak boleh. Nah kalau mau ngingetin dia, maka saat itu nanti pas lagi duduk di antara 2 khutbah. Udah terakhir akhir. Itu ngomongin apa? Yang ujang tadi kan instruksi khotib itu bilang khotib kalau kita nggak punya power boleh kita keluar dan walk out gitu keluar. Antum keluar, kenapa? Karena isinya ujian kebencian yang nggak Baik, ujaran kebencian. saya pernah kalau Jumat dia mau ujian Wahabi gitu saya kan kesel gitu. Ya antum nggak usah, sabar. Ya antum nggak usah, biarin tetap di situ. Biarin aja. Nanti kalau antum pengen ngingetin dia nanti setelah sholat aja. Ya antum tetap di situ sabar. Ya antum milihnya di situ. Ya sudah, nggak apa-apa, tetap sah sholat Jumat, nggak perlu antum. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja jemaah sekalian. Semoga Allah berikan faedahnya dan manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji di pertemuan ini. Ada kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.